Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Dan petang hari ini kita akan berbincang mengenai kabupaten, kota, dan juga provinsi layak anak. Dan untuk itu telah hadir di studio narasumber kita yaitu Mbak Cindani Trikakusuma yang merupakan psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung. Selamat sore Mbak. Sore Mbak Anggi. Fresh sekali petang hari ini. Terima Semangat kasih. luar biasa. Tadi seperti yang disampaikan kita akan berbincang mengenai kabupaten, kota, layak anak, juga provinsi ya. Siap. Nah, mungkin sebelumnya tadi sempat disebutkan juga Mbak merupakan psikolog klinis UPTD PPA Provinsi Lampung. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Sebenarnya apa sih job desk dari UPTD PPA Provinsi Lampung tersebut? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi kami UPTD PPA Provinsi Lampung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Jadi UPTD PPA ini memberikan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan pelayanan untuk perlindungan perempuan dan anak. Kami ada beberapa pelayanannya, ada penjangkauan, ada konseling psikolog, terus juga pendampingan hukum dan rumah aman, serta untuk kebutuhan medis dari korban atau perempuan dan anak ini. Baik. Sehingga teman-teman masyarakat yang mungkin sedang membutuhkan perlindungan atau adanya ancaman bisa mendapatkan kenyamanan dari apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oke, jadi itu tugasnya selama ini ya. Betul. Baik, ini juga berkaitan dengan kabupaten kota layak anak. Untuk kondisi terkini dari salah satu program ini untuk Provinsi Lampung atau mungkin kabupaten kota yang ada di Lampung seperti apa Mbak menurut pengamatan Mbak Cindy sendiri? Baik, jadi kurang lebih sejak saya bergabung di UPTD PPA Provinsi Lampung tidak pernah berhenti untuk menjangkau dan membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kenyamanan dan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah tadi. Bentuknya adalah ketika ada kasus-kasus seperti kekerasan, pelecehan seksual, fisik maupun psikologis, kami hadir untuk bisa membantu dan mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa menempuh jalur atau membantu diri mereka sendiri supaya bisa lebih berdaya, bisa lebih terlindungi, terutama untuk kategori anak-anak di bawah 18 tahun. Pada kasus-kasus kekerasan banyak yang masih awam, masih bingung apakah harus lapor ke polisi, apakah saya bisa divisum atau seperti apa layanan yang harus mereka lalui. Sehingga dengan adanya kami di sini UPTD PPA di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mereka bisa paham dan bisa mendapatkan hal-hal tersebut. Baik, yang pasti mengedukasi ya, Betul. karena mungkin belum semuanya paham apa yang menjadi haknya, apa yang harusnya mereka laporkan, seperti itu ya. Baik, untuk kondisi saat ini memang sudah dijelaskan tadi, dan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita semua mungkin dari skup yang kali kecil keluarga untuk menghindari hal-hal yang mungkin tadi bisa juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Cinda tadi Mbak. Nah, jadi kalau dari lingkup keluarga ini yang paling dekat dan paling bisa membantu untuk anak-anak memberdayakan diri mereka. Jadi di sekolah juga ada bullying. Ya. Kemudian di rumah mungkin ada kekerasan yang dia lihat terjadi antara orang tuanya, KDRT, kekerasan verbal, kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Kemudian di pertemanan itu juga banyak hal-hal yang mungkin menurut anak-anak zaman sekarang toksik. Ya. Nah, orang tua, keluarga, orang tua nggak cuma ayah dan ibu ya, orang dewasa di rumah itu semua adalah orang tua. Jadi peran kita ini bagaimana cara mengedukasi, memberi contoh, meskipun kita tidak sempurna sebagai manusia ya. Kadang kalau marah juga pengen teriak-teriak, kalau marah juga pengen menggebu-gebu, tapi harus disadari bahwa ada anak kecil yang lagi belajar di rumah untuk bisa menjadi seorang dewasa yang lebih bisa beradaptasi nih di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Cina. Nanti kita akan kupas lagi lebih lanjut. Namun sebenarnya saya akan menyapa, sudah hadir juga bersama kami di sini Bu Fitrianita Damhuri, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung. Selamat sore Ibu. Apa kabar Mbak? Baik, tetap semangat di tengah padatnya ya Ibu ya kegiatan petang hari ini. Terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami saat ini. Tadi seperti disampaikan kita akan berbincang mengenai kabupaten, kota, provinsi layak anak. Namun sebelum kita mengupas ini kan merupakan bagian dari program dari Gubernur dan Wakil Gubernur sendiri. Ini kan salah satu bagiannya. Namun sebelumnya apa yang memang sudah menjadi tujuan dari berbagai program sudah dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Bu? Ya, jadi memang di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Arinal dan Ibu Nuni, Ya. salah satu di misi 3-nya khusus
membunyikan terkait dengan perempuan dan anak. Baik. Kemudian dalam 33 janji kerjanya itu juga ada perempuan berdaya, Baik. kemudian Lampung ramah perempuan dan anak. Jadi memang dari awal masa kepemimpinan beliau, ini kami udah dapat tugas untuk bisa menjadikan Lampung provinsi layak anak. Baik, berarti itu sudah bagian dari program yang sudah memang dicanangkan oleh Pak Gubernur dan Bu Wakil sendiri ya Ibu saat ini. Baik, nanti kita akan kupas lagi lebih dalam Ibu. Saya kembali ke Mbak Cinda ini Mbak Cinda. Baik Mbak Cinda, tadi sudah disampaikan beberapa hal yang mungkin kita memang dari skop keluarga sendiri harus paham apa yang harus dilakukan sehingga mungkin apa yang menjadi provinsi layak anak itu memang harus disupport oleh semua pihak saat ini. Nah kalau menurut Mbak Cinda sendiri, Provinsi Lampung pada umumnya, apakah edukasi masyarakat atau pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut memang sudah cukup mumpuni saat ini? Menurut saya sudah sering dan sudah banyak upaya atau program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga UPTD PPA untuk bisa mengedukasi masyarakat. Ya. Tetapi jumlah masyarakatnya ini kan juga skupnya besar juga Provinsi Lampung, apalagi kabupaten-kabupaten tertentu yang memang cukup jauh kondisinya. Terutama tadi sempat saya juga sadari adalah beberapa kali bertemu dengan teman-teman anak-anak juga perempuan yang ada di Provinsi Lampung, mereka tidak memahami bahwa mereka itu sebenarnya dilindungi. Ada undang-undang ini, oh kami itu dilindungi ya. Nah itu belum ada kesadaran tentang hal itu dan faktanya memang mereka tidak merasa terlindungi karena banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi. Baik. Tuh, angkanya semakin hari ya, semakin hari semakin meningkat. Oke, baik, terima kasih Mbak Cinda. Saya ke Bu Fitri lagi nih Bu Fitri. Baik, mengenai kota, kabupaten, dan provinsi layak anak. Ini merupakan satu hal juga yang mungkin bisa diedukasi dulu kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya provinsi layak anak itu Ibu? Iya. Untuk provinsi layak anak ini kan kita peroleh ketika seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung ini memiliki predikat layak anak. Baik. Nah, jadi memang di awal kepemimpinan kita harus punya tekad untuk bisa menjadikan seluruh kabupaten kota layak anak gitu. Dan alhamdulillah ini bisa terwujud di tahun 2022 yang lalu. Yeah. Nah, terkait dengan kabupaten kota layak anak, provinsi layak anak, ini yang pasti dari sisi kelembagaan. Baik. Dari sisi kelembagaan, bagaimana seluruh stakeholder tadi Mbak Cinda sampaikan, seluruh OPD, dan yang pasti komitmen dari seluruh kepala daerah untuk bisa menjadikan seluruh lingkungan itu ramah terhadap anak. Baik dari sisi sarkasnya, baik dari sisi keamanannya, maupun dari sisi pelibatan anak-anak ikut bersuara. Nah, jadi kalau sekarang metode pembelajaran pun ini kan mulai bagaimana anak-anak harus menjadikan gurunya, orang tuanya itu menjadi teman, menjadi sahabat, bukan hanya orang yang disegani, tapi juga bisa menjadi tempat curhat gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ini semakin menarik percakapannya. Saya ke Mbak Cinda dulu ini Mbak Cinda. Mbak Cinda, tadi seperti disampaikan oleh Bu Fitri sendiri, bagaimana semua berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan, mewujudkan provinsi layak anak itu. Nah tadi ada beberapa hal juga bagaimana yang dewasa ini, orang tua ini memang bisa memberikan figur yang tepat untuk anak-anak. Nah ini mungkin butuh masukan juga nih dari psikolog. Bagaimana nih yang dewasanya bisa memberikan contoh yang baik. Nah sebenarnya kan kita yang dewasa saat ini itu juga tumbuh dari seorang anak ya Mbak ya. Dulunya anak kecil, mereka juga belajar dari melihat bagaimana lingkungan, bagaimana keluarga mengasuh dia dan merawat dia. Nah ketika dewasa banyak sekali kasus yang hadir ke ruang konseling itu adalah menyalahkan. Kalau orang tua saya tidak begitu, kalau orang tua saya tidak begini, harusnya saya sekarang bisa begini dan begitu. Pasalnya mereka sudah di dalam kategori usia dewasa, di mana usia dewasa itu adalah usia yang sudah bisa memilih dan menentukan sendiri jalan hidupnya. Nah maka mulai dari sekarang bisa dievaluasi dulu selama proses masa kecil ada luka apa,
ada ketidaknyamanan apa saja yang pernah dialamin, dievaluasi, kalau memang berat kita selesaikan sama-sama. Karena ketika mereka sudah beranjak peran baru sebagai orang tua, pasti ada anak-anak yang akan tumbuh dalam keluarga tersebut. Ketika si orang dewasa ini belum selesai dengan tugas perkembangan dia sebelumnya atau luka-luka atau pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya, secara tidak sadar akan muncul ketika dia mengasuh anak-anak. Jadi perannya sekarang kami sudah sangat terbuka di kantor untuk bisa menerima keluhan apa aja terkait dengan pola asuh, komunikasi. Kenapa? Karena hal-hal kecil seperti ini bisa mencegah munculnya kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam lingkup sekolah. Oke, baik, ini sempat disinggung mengenai bullying ya, karena Betul. ini memang lagi tren, bukan tren yang tidak baik pastinya kan, betul. karena memang situasional, mungkin juga media sosial sekarang sudah banyak sekali pengaruhnya. Nah, untuk berkaitan itu, apakah memang harus punya sistem yang baik, untuk regulasi yang baik juga di sekolah, sehingga hal tersebut bisa semakin dikikis begitu Mbak Cinda? Ya, karena korbannya sudah semakin banyak dengan kategori yang cenderung berat, maka sekolah pun sudah mulai sadar diri, sudah mulai awas bahwa ada program yang perlu dibentuk dalam sekolah dan disebarluaskan ke anak-anak. Jadi beberapa dilakukan seminar, dilakukan pertemuan dengan psikolog atau konselor supaya anak-anaknya paham dulu kenapa sih kalau jadi pelaku itu tidak nyaman, jadi korban juga tidak nyaman, dan jangan jadi penonton pada kondisi bullying itu terjadi juga punya ikut peran. Nah, ketika anak-anak sudah paham, program apapun yang akan diberikan oleh sekolah terkait untuk menekan angka bullying tersebut bisa akan sukses. Gitu. Jadi dari segala Banyak sisi, faktor ya, kalau orang sisi ya. gurunya aja yang berproses tapi anak-anaknya enggak ketemu. Baik. Terima kasih Mbak Cinda. Saya ke Bu Fitri nih, Bu Fitri. Baik, ternyata kompleks sekali permasalahan berkaitan dengan menciptakan. Igernya mesti luar biasa kan untuk membuat anak tuh benar-benar kota provinsi layak anak itu. Nah, untuk saat ini kendala mungkin karena ini kan akumulasi dari semua kabupaten kota itu, sehingga provinsi bisa memperoleh itu ketika semua kabupaten kota juga memiliki peran itu tercipta kabupaten kota layak anak. Nah, sejauh ini kalau untuk wilayah-wilayah di Provinsi Lampung, apa yang kendala yang makin paling sering dirasakan ketika ingin mewujudkan kabupaten kota layak anak ini, Ibu? Iya. Kalau kita bicara kendala, pasti di semua aspek ada ya. Tapi alhamdulillah untuk Lampung dari sisi komitmen, regulasi, itu perda, pergub, maupun perda di tingkat kabupaten, alhamdulillah sudah gitu. Nah, tetapi memang yang paling sulit adalah mengubah paradigma ya, karena itu butuh proses. Gitu. Bagaimana menjadikan anak-anak sebagai bukan aset loh gitu. Anak-anak ini harus diikutkan, diminta maunya apa gitu kan, harus diajak diskusi. Nah, itu yang memang butuh proses untuk mengubah itu semua gitu. Nah, kita punya terobosan nih Mbak, punya terobosan pemerintah provinsi bersama dengan kabupaten kota dan juga dengan tim penggerak PKK. Mohon izin karena sekalian ini pakai pakai seragamnya PKK. Ini berdasarkan arahan Ibu Ketua, Ibu Riana Sari Arinal. Kita ada keroyokan nih ceritanya dengan OPD-OPD di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mewujudkan satu desa model. Jadi desa model ramah perempuan dan peduli anak. Nah, di desa model ini mulai dari pendataan. Jadi pendataannya data terpilah ya, perempuan, laki-laki, kemudian anaknya ada yang sekolah, ada yang putus sekolah, ada yang baru lahir. Jadi pendataan yang memang terintegrasi. Nah, ini ada fungsinya teman-teman di Dinas PMD untuk bisa menggabungkan itu dengan programnya Smart Village. Nah, kemudian nanti teman-teman Dinas Pendidikan itu juga ada kolaborasi di PAUD Holistik Integratif. Nah, kan anak-anak diajarin dari mulai kecil ya, untuk bisa diajari menjaga dirinya sendiri. Mana bagian tubuh yang boleh dilihat oleh orang lain, mana yang tidak boleh gitu. Nah, itu diajari dari mulai PAUD dan juga terintegrasi dari sektor kesehatan. Menggosok gigi yang benar gitu ya, termasuk pola gizi dan pola asuh. Jadi ada parenting juga buat orang tuanya. Kemudian juga ada teman-teman di Dinas Kesehatan, bagaimana posyandunya,
Ya. diaktifkan, kemudian peran kader posyandu. Kemudian ada teman-teman BKKBN. Nah, teman-teman BKKBN ini tanggung jawabnya ke KB ini. Jadi kalau keluarganya terencana, mudah-mudahan anak-anaknya lebih terperhatikan gitu kan, secara kesejahteraan dan waktu dari orang tuanya. Kemudian juga ada reproduksi untuk kesehatan reproduksi untuk remaja. Bagaimana anak-anak remaja sex education-nya, nah itu sudah harus dimulai. Oh, nggak boleh nih kalau terlalu Mbak Cindani nih, kalau kelewatan gitu ya, kalau bergaulnya terlalu kebablasan, ternyata efeknya seperti ini gitu. Dan itu juga ternyata kan menjadi salah satu penyebab stunting. Ketika bapak dan ibunya, calon orang tuanya belum siap, punya anak, ini kan bahasanya anak punya anak, akhirnya jadilah anaknya yang dilahirkan itu karena orang tuanya memang belum siap, pasti secara gizi, secara pola asuh dia pasti akan kekurangan. Nah, sehingga gizinya jadi terlantar. Nah, kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak punya tanggung jawab terkait dengan puspaga atau pojok curhat. Nah, jadi kalau Mbak Cindani nih, kalau di kota-kota mungkin udah banyak nih psikolognya gitu. Kalau orang tua mau curhat, udah mudah ya nyari psikolog gitu. Nah, tapi kalau di desa-desa kan sulit ya. Ini anaknya nggak mau belajar, terus saya harus kemana? Atau misalnya ada masalah dengan suami, mau ngadu ke keluarga, malu gitu kan. Nah, sehingga kita coba ada pojok curhat atau pojok ya ada sebagian yang namanya pojok peluk gitu. Sehingga ada teman-teman konselor yang nanti juga bisa jadi tempat ajang curhatnya lah orang tua ketika ada masalah keluarga. Kemudian ada teman-teman di Dinas Sektor Pertanian juga dengan KWT-nya, kelompok wanita tani. Jadi di rumahnya mulai bisa nanam sendiri sayurnya, mulai bisa budidaya ikan dalam ember gitu. Nah, ini kita sinergikan dengan program-program PKK. Gitu ceritanya. Semua bersinergi ya Ibu ya, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Saya kembali ke Mbak Cinda ini, Mbak Cinda. Sempat disinggung sedikit sama Bu Fitri tadi bagaimana mengubah paradigma. Ada beberapa paradigma yang mungkin sudah tertanam juga di masyarakat kita. Budaya patriarki itu sangat kental sekali ya Ibu ya. Jadi kadang-kadang ada keengganan untuk menceritakan hal-hal yang mungkin harusnya perlu diceritakan agar bisa terselesaikan dengan baik begitu. Tapi kadang-kadang kan seperti itu, segala hal ditutupi sehingga kadang-kadang permasalahannya semakin runcing begitu. Nah, ini kan juga butuh suatu tips dan trik sendiri dari psikolog bagaimana hal yang sebenarnya itu dapat terungkap sehingga dapat bisa diperbaiki situasinya. Baik, sebenarnya kalau kita selama ini berbicara itu bertanya juga narasumber terbaik itu sebenarnya siapa? Jawaban dari kami semua itu semua yang paling baik dan paling tepat adalah narasumber itu adalah anak-anak. Jadi apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan itu sudah jadi kode. Bukan lagi kode ya, seharusnya sudah jadi warning nih buat orang tua bahwa mereka sudah membutuhkan itu. Kalau memang ternyata orang tua belum siap, tidak apa-apa, tapi biarkan anak untuk bisa mengekspresikan itu secara tepat. Kalau tidak boleh ke psikolog juga, kalau tidak boleh menemui kami pihak tim UPTD, PPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak-anak ini akan mencari ke tempat lain yang lebih berbahaya justru. Gitu. Jadi memang tidak terarah betul, semakin tidak terarah, malah mungkin justru membuat mereka semakin bertemu dengan yang dihindari oleh orang tua. Maka dari sini kita perlu paham bahwa ada orang-orang yang memang sudah terlatih untuk membantu anak-anak, untuk mendampingi anak-anak kalau memang kita sebagai orang tua belum bisa. Dan bukan berarti orang tua itu lemah. Karena memang sudah ada porsinya masing-masing, apalagi dengan background pendidikan. Mungkin background pendidikannya bukan yang kaitannya tentang psikologi. Maka ada kami di sini hadir sebagai tim untuk bisa membantu orang tua. Apa masukan untuk kami, apa masukan untuk anak-anak, bagaimana cara komunikasinya. Sehingga pasti ingin mendapatkan hidup yang nyaman tentunya. Tenang secara psikologis, secara fisik sehat, dan didapatkan dari bagaimana pola dalam keluarga tersebut. Maka kalau orang tua yang masih mungkin punya
pemikiran seperti itu sangat wajar sekali karena memang kita dididik dan dibesarkan seperti itu. Namun karena sosial media, karena internet sudah sangat luas seperti ini, dan psikolog bukan lagi seseorang yang tabu atau tidak boleh ditemui seperti zaman beberapa tahun yang lalu, seharusnya sekarang sudah bisa lebih menerima. Baik, terima kasih Mbak Cinda. Saya ke Bu Fitri ini mungkin kita masuk ke dalam lagi berkaitan dengan kasus kekerasan. Mungkin untuk Provinsi Lampung saat ini yang sudah terdata terjadi kekerasan itu terhadap anak itu berapa banyak, Ibu? Iya, untuk tahun 2022 itu ada kasus yang tercatat sekitar 600 ya. 600 kasus. Nah, ini tapi saya mau ngomong nih, dari tingginya kasus ini di satu sisi harus kita ambil positifnya juga gitu. Pertama, memang di awal masa kepemimpinan Pak Gubernur dan Ibu Wagub kita berupaya untuk menyatukan data kekerasan. Kalau dulu data kekerasan ini biasanya dipegang oleh yang mendampingi. Jadi biasanya ada dari kami, dari pemerintah daerah, ada data versi dari lembaga masyarakat ya yang ikut mendampingi korban. Kemudian nanti ada lagi data versinya aparat penegak hukum, biasanya kepolisian gitu. Nah, sekarang kita sudah pegang satu data simfoni namanya. Jadi harapannya kalau ada data ini sekaligus juga menjadi salah satu alat untuk bisa check and recheck. Check and recheck, oh kasus ini ternyata sudah sampai di mana nih progresnya. Apakah seluruh layanan yang kita lakukan sudah didapat semua oleh korban atau ternyata masih ada yang miss gitu. Oh ternyata si korban belum dapat layanan psikologi misalnya. Artinya kita turun untuk bisa melakukan pendampingan itu. Kemudian mungkin ada korban yang korban kekerasan tapi ternyata setelah selesai ternyata dia belum bisa kembali ke sekolah gitu. Nah itu berarti nanti kita hubungkan dengan teman-teman yang di pendidikan gitu. Sehingga harapannya tidak ada lagi korban yang tidak mendapatkan layanan secara maksimal. Nah, jadi semuanya terpenuhi dan semuanya terdampingi. Tidak ada overlapping juga gitu ya, tidak ada overlapping. Jadi di satu sisi karena kita menyatukan kasus, memang secara angka kasusnya jadi lebih besar gitu. Kemudian sisi baiknya lagi berarti upaya kita mengedukasi masyarakat untuk berani lapor itu alhamdulillah pelan-pelan semakin berhasil. Dan yang ketiga, ini sebenarnya menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah semakin dekat melayani masyarakat. Artinya masyarakat tahu nih lapornya mau kemana gitu ya. Kalau kasus-kasus yang dulu biasanya itu banyak nggak mencuat karena pertama tidak berani lapor. Tidak berani lapor karena pertama pasti unsur malu, kemudian apalagi kalau misalnya pelakunya ternyata orang punya pengaruh gitu ya, akhirnya kan nggak keluar dengan bahasanya kekeluargaan, akhirnya selesai gitu. Kemudian atau yang di desa-desa juga nggak tahu lapornya mau kemana gitu. Nah artinya upaya kita untuk bisa lebih semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat itu baik. Tapi tetap saja ini menjadi PR kita bersama untuk terus menekan supaya kasus kekerasan ini bisa kita minimalisir. Baik. Terima kasih Ibu. Saya kembali ke Mbak Cinda ini, Mbak Cinda. Jadi saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Fitri, memang kalau untuk angka mungkin besarannya bisa dikatakan cukup banyak. Tapi memang sisi positif bahwa di sini berarti tadi yang keengganan untuk melapor, ketakutan untuk melapor sekarang mungkin sudah teredukasi, masyarakat jauh lebih berani untuk mengungkapkan fakta-fakta yang memang mungkin mereka meminta tolong itu sudah tahu harus kemana ya Ibu ya saat ini. Nah, namun di sisi lain bahwa kalau untuk kekerasan itu pada dasarnya kenapa itu sekarang gampang sekali untuk terjadi? Apa ada faktor-faktor lain yang memang harus kita waspadai berkaitan secara internal maupun eksternal? Baik.
Kalau dari faktor penyebab kenapa kekerasan ini bisa terjadi, yang paling kami fokuskan itu adalah yang pertama pendidikan dan juga ekonomi. Ya. Jadi status ekonomi pada keluarga atau anak tersebut. Jadi dari semakin rendahnya pendidikan atau mungkin status ekonominya yang kurang, ini juga mempengaruhi bagaimana regulasi emosi dan penyelesaian masalah dalam keluarga tersebut, mulai dari verbal, mulai dari fisik, hingga bahkan seksual, karena pelaku bisa dilihat pada anak-anak di bawah 7 tahun, rata-rata itu adalah orang yang memang sehariannya bersama dengan anak. Baik. Kakek, paman, ayah tiri, atau sekarang juga sudah banyak ayahnya sendiri yang melakukan seperti itu. Jadi memang terlihat bahwa dari faktor kedua hal ini yang sangat mempengaruhi. Mesti mulai dari sekarang harus sadar juga bahwa untuk apa kita bekerja, untuk apa kita sekolah, kalau memang upaya penyelesaian masalahnya masih belum efektif untuk diri sendiri dan terutama anak-anak. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih Mbak Cinda. Nah, Bu Fitri, ketika sudah menerima laporan saat ini, berarti kan memang dinas ini sudah melihat bahwa kekerasan ini menjadi notis tersendiri dengan banyaknya ini. Sejauh ini program apa yang memang sudah diterapkan atau lagi dijalankan sehingga bagaimana bisa menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, Ibu? Ya, kalau terkait dengan pendampingan ya bagi yang korban, ini teman-teman di OPTD sudah full ini. Dan alhamdulillah ini Provinsi Lampung menjadi provinsi kedua setelah Provinsi Riau yang seluruh UPTD kabupaten kotanya sudah terbentuk. Gitu. Artinya nggak harus ke Bandar Lampung nih, tapi mudah-mudahan dengan upaya kita bersama seluruh UPTD bisa melaksanakan layanan secara maksimal gitu. Kemudian itu jadi kita sudah ada call center ya, call center yang lewat Pemprov maupun call center yang ada di UPTD sendiri yang siap 24 jam untuk menerima laporan atau keluhan. Kemudian ada teman-teman profesi yang juga siap mendampingi. Nggak usah jauh-jauh, kalau ada telepon, ada WA gitu ya Mbak Cindani. Ini teman-teman udah siap nih. Mau sampai di ujung gunung juga biasanya didatengin deh. Jadi karena memang kita bertekad untuk bisa melaksanakan komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, itu merupakan janji yang harus dilaksanakan ya. Nanti kan ditagih nih sama masyarakat. Ini janjinya udah sampai di mana. Nah, jadi memang kami punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan janji itu. Nah, tetapi yang paling penting memang bukan hanya dari sisi pendampingan korban yang sudah terjadi, tetapi juga dari sisi pencegahan. Nah, dengan sisi pencegahan ini kita sudah punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Tadi gimana misalnya kalau ada masalah curhat dong, curhatnya ke tempat yang benar gitu ya, yang bisa mencari solusi. Kemudian kita juga dengan teman-teman profesi udah mulai nih masuk ke sekolah-sekolah dan ke universitas juga. Memang yang remaja ini yang paling rentan ya. Nah ini yang kita mulai coba membuat edukasi dong, sekolah ramah anak gitu. Bagaimana tadi lingkungan keluarganya bukan hanya sarana dan prasarananya yang aman terhadap anak, tapi suasananya juga nih. Pendidiknya dan orang tuanya. Jadi tadi kalau Mbak Cindani bilang anak-anaknya juga harus, kemudian tenaga pendidiknya harus, di rumahnya juga harus gitu. Sehingga semua lingkungan terdekat sama anak yang memang aman dan nyaman buat anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi upaya pendampingan maupun upaya pencegahan terus kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Saya kembali ke Mbak Cinda. Mbak Cinda, kalau kita berbicara mengenai case per case saat ini, ada beberapa kejadian menonjol yang sempat terblow up juga melalui media sosial di Provinsi Lampung berkaitan kekerasan anak, itu baik di sekolah, juga ada beberapa hal juga yang memang cukup memprihatinkan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai peran media sosial. Kadang-kadang ada berita yang more exposed gitu, jadi lebih dibesar-besarkan. Tapi di sisi lain juga ternyata ketika itu memang menjadi viral itu baru mendapat atensi. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang
beritanya mungkin tidak sebesar itu, tapi dibesar-besarkan sehingga menimbulkan hoax ya Ibu ya. Jadi kadang-kadang menimbulkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Nah, mungkin kami sebagai masyarakat atau kaum awam saat ini bagaimana sih menyikapi beberapa pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak saat ini? Jadi kalau mungkin ada di siaran TV sekarang kasus pelecehan itu sudah kalau saya zaman dulu masih kecil kayaknya tidak vulgar ini menyampaikannya siapa pelakunya meskipun itu diinisialkan. Jadi para orang tua jadi harus lebih punya PR seperti itu. Kenapa punya PR? Karena dari TV yang masih bisa diakses oleh orang tua aja sudah seperti itu pemberitaannya. Apalagi handphone yang mungkin sekarang para remaja sudah tidak boleh lagi diakses oleh orang tuanya. Ibaratnya handphone milik dia pribadi, orang tua tidak boleh mengakses. Nah, maka dari pemberitaan tersebut juga perlu dikelola, bahwa bisa menjadi tajuk diskusi dengan anak. Mungkin apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan selama di sekolah, siapa aja teman-teman kamu. Bukan untuk menginterogasi karena kasus tersebut, maka tapi dia perlu untuk bisa mengenal lebih dalam anaknya, lebih mengenal karakter anaknya. Lalu bagaimana cara menanggapinya? Pemberitaan saat ini memang banyak yang menyudutkan sesuatu atau seseorang begitu. Nah, tetapi kita perlu sadari bahwa memang ini akan berakhir, ini akan berlalu. Kasus-kasus yang viral seperti ini akan berlalu kalau kita menyikapinya dengan bijaksana. Kalau di UPTD PPA, kasus viral itu umumnya sama dengan kasus-kasus yang tidak viral ya Ibu ya. Jadi semuanya ditangani, semuanya didampingi, tetapi yang ini jadi lebih ramai karena yang lagi viral yang ini misalnya kayak gitu. Nah, kami semua berkomitmen bahwa semua yang kami dampingi itu setara, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Nah, ini juga yang mungkin perlu bisa disadari bahwa penanganan pemerintah ini sudah sangat luar biasa. Semua ditangani sesuai dengan jalurnya, prosesnya, jalur hukum, jalur ke medis untuk visum, pemeriksaan psikologis, ke pengadilan, semuanya sama, setara. Dan yang pasti diawali dengan cross check terlebih dahulu. Kasus ini seperti apa, bagaimana nanti sudah sejauh apa penanganannya, bagaimana kami untuk masuk ke sana, porsi kami akan seperti apa. Nah, itu pasti akan selalu dilakukan. Maka untuk pemberitaan-pemberitaan yang viral, mungkin yang juga more exposed tadi seperti tadi, perlu diregulasi. Karena smartphone itu bukan handphonenya yang smart, tapi orang yang megang yang harus smart ya. Betul, smartphone itu hanyalah media, hanyalah alat, tapi yang bagaimana kita membawa atau menggunakannya yang harus smart. Gitu. Tapi yang pasti nggak usah viral dulu baru ditangani. Iya, jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, sepertinya semakin menarik percakapan kita, namun kita harus break sebentar. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saat ini, raga kita seakan terpenjara. Tapi, di rumah saja bukan berarti kita berhenti melangkah. Karena bagi mereka yang kreatif, apapun kondisinya,
selalu ada ruang untuk berkarya. Memang terasa sulit, namun dengan semangat dan usaha akan membuat kita mampu melewatinya. Bangkit dari pandemi bukanlah mimpi, kita pasti bisa. Reformasi birokrasi. TP Lampung berubah. ASN bangga melayani bangsa. TPRI media pemersatu bangsa. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggi Rahmat, masih dalam Sudut Pandang dan berbincang mengenai Kabupaten, Kota, dan Provinsi Layak Anak. Saya masih bersama dengan Ibu Fitriani Tadamhuri, Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan juga Mbak Cindani Trika Kusuma, Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi Lampung. Baik, saya ke Bu Fitri ini kembali, Bu Fitri. Tadi seperti yang sempat kita bahas bahwa memang ini butuh sinergitas dari semua pihak, bagaimana menciptakan Provinsi Layak Anak sampai saat ini. Nah, tadi beberapa kasus juga sempat disikapi bagaimana upaya dari pemerintah sendiri bagaimana itu bisa. Nah, ada hal ketika pemulihan itu kan pasti prosesnya tidak sebentar ya Ibu ya. Nah, pendampingan seperti apa yang memang saat ini terus diterapkan? Bagaimana trauma-trauma yang mungkin yang bisa saja terjadi pada si korban itu tidak berkelanjutan saat ini? Iya. Jadi memang pendampingan secara psikologi terutama buat korban ya, ini menjadi satu nilai penting ya. Baik. Artinya tidak hanya bagaimana supaya pelaku itu mendapatkan hukuman yang maksimal kan pengennya gitu ya. Baik. Tapi juga jangan dilupakan pendampingan korban ini menjadi salah satu poin yang sangat penting. Ya. Karena ada beberapa kasus, mungkin nanti Mbak Cindani bisa cerita. Ada beberapa kasus yang dia menjadi pelaku kekerasan itu karena dia pernah menjadi korban, gitu, ketika masih kecil. Nah, jadi penyelesaian secara traumatik gitu ya, dampaknya dari ketika seseorang seorang anak terutama mendapatkan kekerasan itu menjadi sangat tinggi. Gitu. Kemudian selain penyelesaian secara traumatiknya, tetapi kita juga berupaya untuk mengintegrasikan kembali korban dengan lingkungan, karena kadangkala pasti ada ketakutan gitu ya dari korban untuk bisa kembali bergabung dengan lingkungan sekitarnya. Dan ada kalanya juga lingkungan sekitarnya juga kurang mendukung gitu kurang mendukung bagaimana bisa menerima kembali, memulihkan PD-nya gitu ya untuk kembali bergaul dengan teman-teman sebayanya misalnya. Nah, itu juga proses reintegrasi kembali dengan masyarakat, menyiapkan masyarakatnya, bukan hanya sang anaknya, tetapi juga masyarakatnya juga harus siap untuk bisa menguatkan, memberikan semangat, mengembalikan, itu juga menjadi salah satu poin penting. Jadi kuncinya adalah keluarga dan lingkungan. Baik. Jadi bukan hanya menyiapkan anaknya, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ikut menyiapkan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk bisa bantu menopang pemulihan sang anak. Baik. Terima kasih Bu. Saya kembali ke Mbak Cindani. Mungkin memang ada beberapa kasus yang mungkin sudah pernah ditangani oleh psikolog sendiri. Bagaimana? Karena ini kan orang terdekat ya Ibu ya. Kadang-kadang kan memang sulit sekali untuk mereka bisa kembali seperti semula, untuk bisa beradaptasi seperti semula. Ini kan memang suatu hal yang butuh penanganan khusus. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Fitri, tapi mungkin dari psikolog sendiri ada hal yang memang ingin disampaikan berkaitan bagaimana untuk memulihkan kembali trauma-trauma seperti itu. Baik, salah satu tugas
kami di PT DPA Provinsi Lampung yaitu melakukan asesmen psikologi. Ya. Pemeriksaan apakah kejadian itu benar terjadi, pelakunya jelas, dan kemudian apakah ada potensi kemudian hari dia akan menjadi pelaku juga. Nah, itu kan bisa kita upayakan sejak dini untuk bisa memberikan treatment yang tepat pada korban sehingga anak ini tahu caranya meluruskan mindset atau ada pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif karena tidak tervalidasi atau tidak dituangkan secara nyaman dari anak kepada pihak-pihak terkait. Maka dari itu dia bertumbuh berkembang dengan pergolakan batin. Tadi kalau ibu bilang traumanya masih ada, luka-lukanya masih ada, ya itu terus tumbuh juga seiring berjalannya usia dia bertambah. Maka ketika dia sudah tahu bahwa dia pernah mengalami, kalau kami ada kategorinya tadi ya verbal, fisik, kalau kekerasan seksual ada pencabulan dan ada yang persetubuhan. Bahkan beberapa kasus yang usianya sekarang masuk dewasa, pencabulan di masa kecilnya sekitar usia SD berdampak sangat signifikan pada saat dia sudah dewasa dan ketika memiliki anak. Jadi tidak mampu lagi, masih ada kemampuan, tapi ketika muncul keingatan, memori itu yang belum selesai sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin berbahaya untuk diri sendiri dan keluarganya. Maka ketika hal ini terjadi, beberapa kasus kami tangani, ada penanggung jawabnya, kasus ini siapa yang bertanggung jawab, kita berkolaborasi. Jadi dari hasil pemeriksaan psikologis, anak ini membutuhkan apa saja. Terutama buat mereka yang sempat putus sekolah karena kasus tersebut. Mungkin karena kasus ini masuk ranah hukum, terus ada juga penolakan dari keluarga, ada ancaman sehingga dia harus tidak masuk sekolah dan masuk mungkin ke rumah aman ya Ibu. Maka dari itu putus sekolah ini juga sudah menjadi sesuatu yang berdampak besar pada anak. Kalau kita mungkin nggak masuk kerja malah seneng ya. Kalau anak-anak juga ngerasa nggak nyaman, nggak masuk sekolah beberapa hari atau bahkan minggu dan bulan. Maka untuk pemulihan dia lagi bisa diterima sama teman-temannya, bisa diterima sama gurunya. Iya, itu perlu. Maka edukasi kami juga kepada pihak sekolah. Anak ini kondisinya seperti apa? Karena kalau anak yang menjelaskan dia belum punya kemampuan itu. Maka kami tim dari Dinas PPA membantu untuk bisa menemui pihak-pihak terkait. Masyarakat di sekitar rumah perlu diedukasi juga. Sekolah, guru, dan teman-teman yang berkaitan langsung dengan anak perlu diedukasi juga. Karena meskipun bullyingnya sederhana, dasar korban kekerasan seksual gitu ya misalnya, itu juga sudah mengganggu konsentrasi dia belajar. Sehingga anak ini yang bisa baik-baik saja, ya jadi menumpuk-menumpuk, malah justru itulah muncul gangguan psikologis yang lebih berat. Baik. Terima kasih Mbak Gina. Saya jadi ikut terharu begitu ya. Ini kalau berkaitan, ini deep talk banget ya Bu ya. Kalau ibu-ibu pasti kalau mendengar hal-hal seperti ini pasti akan terharu ceritanya. Betul. Baik Bu Fitri, ini satu hal juga yang menarik kata Ibu yang garis bawahi berkaitan dengan pencegahan. Ini bagaimana tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana mendampingi ketika hal itu terjadi. Namun yang terpenting juga mencegah bagaimana sampai ini tidak terjadi. Sejauh ini apa yang menjadi program dari PPPS di Dinas pencegahan ini memang kita ada beberapa ya yang kita dampingi, pertama dari sisi sekolah. Jadi dari sisi sekolah itu kita punya program sekolah ramah anak gitu. Nah, dengan teman-teman di dinas pendidikan bagaimana menjadikan sekolah ini tempat yang nyaman untuk anak beraktivitas, tidak berbahaya dari sisi sarkas gitu ya, tidak berbahaya juga dari sisi lingkungan dan tempat curhatnya juga pas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi ketahanan keluarga. Nah, untuk ketahanan keluarga ini memang kita banyak berkolaborasi dengan tim penggerak PKK. Jadi kalau tim penggerak PKK ini kan punya kader sampai ke tingkat desa bahasanya, desa wisma, kemudian dengan tokoh-tokoh agama gitu. Bagaimana ketahanan keluarga itu menjadi kunci penting. Baik ketahanan dari sisi ekonomi, kalau dia mau makan aja susah, kan otomatis juga susah yang lainnya gitu. Sehingga ketahanan secara ekonomi itu menjadi kunci penting. Kemudian ketahanan dari sisi sosial budaya, tadi Mbak Gina bilang komunikasi gitu ya, komunikasi bukan kepo gitu ya. Orang tua bukannya
bukan sok kepo, tapi memang kewajiban orang tua adalah bagaimana membuat anak-anaknya nyaman untuk menjadi teman cerita gitu, sehingga oh tadi anak ini kemana gitu ya, kemudian sekarang sedang dekat dengan siapa gitu, kemudian apakah ada lingkungan yang mungkin agak sedikit berbahaya, punya potensi yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, dari sisi ketahanan agama, religius. Nah ini pasti balik lagi nih, bagaimana dasar-dasar agama yang kuat, ini juga akan menjadi dasar supaya bekal anak-anak supaya bisa punya bekal ya. Oh ini baik, ini kayaknya kurang baik gitu. Kalau implikasinya seperti apa? Jadi itu bagaimana kita juga menyadarkan tidak hanya dari sisi lingkungan sekolah, kemudian dari sisi rumah, tapi kita juga punya nih bahasanya anak-anak ini biasanya lebih open dan lebih terbuka dengan teman sebaya. Nah, kadang-kadang dia gak cerita sama orang yang lebih tua. Ini pasti kena marah nih kata dia gitu kan. Nah, sehingga kita juga punya program untuk bagaimana anak-anak ini jadi konselor sebaya. Nah, jadi dengan generasi berencana gitu ya. Kemudian dengan forum anak sebagai pelopor dan pelapor, mudah-mudahan upaya pencegahan ini bisa sama-sama kita laksanakan. Baik, terima kasih Bu. Luar biasa ya Bu, PR-nya ternyata banyak ya Bu ya. Baik, saya ke Mbak Cinda lagi nih Mbak Cinda. Lagi-lagi saya ingin membahas mengenai fenomena media sosial saat ini. Karena bukan hanya pembahasan mengenai viral, tapi konten-konten yang memang berkaitan dengan kekerasan itu seakan tanpa filter saat ini. Jadi mungkin dari Mbak Cinda sebagai psikolog sendiri, bagaimana mewaspadai ini, bagaimana orang tua memang harus mawas diri, dan bagaimana si anak memang harus bisa punya filter yang kuat untuk tidak semuanya terserap begitu ya Bu Fitri ya. Baik. Anak-anak pada umumnya itu cerdas dan mampu menyerap dengan baik semua jenis informasi yang ada di sekitar dia. Hal ini adalah keberuntungan atau hal yang menguntungkan buat orang tua seharusnya ketika dia melihat potensi anak seperti ini. Nanti ketika anaknya sudah beranjak dewasa, ini sudah tidak ada lagi. Maka kalau saya selalu bilang dengan orang tua adalah mumpung Bu, Pak, anaknya masih mau dibentuk, anaknya masih mau dirubah, mari kita dekati mereka dengan metode yang menurut Bapak dan Ibu pas dengan anak Bapak dan Ibu. Kenapa sih pada banyak anak lebih senang ngobrolnya sama kami nih ke sini, Mbak, kalau saya ngomong sama Mbak nggak ngejudgement saya, Mbak selalu mendengarkan dulu sebelum saya selesai ngomong dan lain sebagainya. Nah, ini kan poin-poin yang sebenarnya tidak penting, tapi ternyata krusial pada diskusi dengan anak. Ketika anak diberikan kemampuan resiliensi yang tepat, resiliensi ini adalah kemampuan ketika dia jatuh, dia bisa bangkit lagi. Pada kondisi tertentu, berita itu bisa sangat mempengaruhi psikologis anak. Teman saya misalnya, atau saya juga ada mirip dengan dia kasusnya, tapi dia belum berani cerita sama siapa-siapa. Nah, dalam kondisi ini, ketika lebih dini lagi, sekitar di bawah 10 tahun, anak-anak dibentuk kemampuan untuk bisa mengekspresikan emosi, menyadari emosinya. Ayah, ibu, saya lagi sedih. Kenapa sedihnya? Sedihnya karena ini misalnya. Nah, itu mungkin karena sedih karena temennya tadi nakalin. Itu mungkin sepele buat orang tua, tapi buat mereka dunia saatnya mereka itu sedang tumbuh itu sangat penting. Mari sekarang kita buat mindset bahwa apa yang jadi dunia anak sekarang ini adalah penting buat mereka, sehingga mindset kita mementingkan juga apa yang mereka rasakan. Nah, nanti dari hal-hal sederhana seperti ini itu membentuk anak. Oh, saya udah sering kok disayang sama orang tua saya sudah dikasih tahu cara yang tepat untuk bisa memilah informasi. Jadi pada saat dia remaja, pada saat dia sudah beranjak untuk melakukan aktivitas yang lebih luas di luar rumah, dia sudah tidak perlu lagi pendampingan secara intensif. Karena di momen-momen krusial tadi itu, kalau kami di psikologi namanya golden age ya, itu golden age pertumbuhan secara emosi dan fisik. Nanti di atas 5 tahun tadi itu kemampuan dia di sosial, kemampuan dia di sosial ketika diberikan informasi yang tepat, cara yang benar, maka anak akan dengan sendirinya memfasilitasi apa yang dia butuhkan. Nah, masalahnya apakah kita sebagai orang tua mau?
belajar hal tersebut yang memang menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Baik. Jadi semua pihak saat ini yang menjadi tanggung jawab bersama. Baik, terima kasih Mbak Cinta. Sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara kita petang hari ini. Mungkin Bu Fitri, ke depan inovasi seperti apa yang mungkin akan diterapkan berkaitan dengan provinsi layak anak ini? Iya. Kita akan coba, jadi kalau bahasa provinsi layar anak itu namanya nggak bisa selesai dengan satu sektor. Jadi bahasanya keroyokan gitu ya. Semua harus mendukung bagaimana anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini kita coba dengan tingkatan pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa. Bagaimana misalnya pada saat musyawarah mau menentukan dana desa itu mau diapain gitu ya. Nah, itu anak-anak juga diajak ngobrol, diajak perlunya apa sih gitu untuk dibangun gitu. Mulai dari proses itu, mulai dari proses pembangunan di tingkat pemerintahan paling bawah, bagaimana kelembagaan yang minimal itu ada dan seperti apa sih harusnya anak-anak diperlakukan di tingkat paling bawah. Nah, itu inovasi kita ke depan lah. Jadi kita mulai di tahun kemarin, kemudian kita lanjutkan di tahun ini. Memang dengan keterbatasan nggak bisa semua desa, jadi dari 2000 lebih desa di Provinsi Lampung, tapi secara bertahap ini pelan-pelan kita bisa menjadikan contoh desa yang ramah perempuan dan peduli anak seperti apa. Dan ini mudah-mudahan juga nanti kalau udah lihat desa ini bagus nih, ternyata anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan santun gitu ya, dengan pola perilaku yang baik gitu. Mudah-mudahan terinspirasi bisa menjadi desa-desa lain yang berarti harusnya seperti ini, desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Gitu. Baik, terima kasih Bu Fitri, Mbak Cina sudah hadir bersama kami di studio. Semoga apa yang kita diskusikan dapat mengedukasi para pemirsa di rumah saat ini. Baik, sama-sama Ibu, sukses selalu Ibu. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada sudut pandang. Saksikan terus sudut pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.